Ya, di dalamnya inilah ada skema. Mau login? Login mau? Login mau? Udah jalan? Di restart aja. Kok bisa? Backup. Berapa backup? Direktori backupnya apa? Situ banyak banget. Ya, jangan spam. Oke, kita lanjut. Oh tadi. Ya, jadi ini ya ciri khas nanti membedakannya ada skema. Nah, di dalam skema ini nanti ada namanya. Contohnya ini public. Di public ini nama skemanya public. Kalau ini nama servernya tes. Ini servernya ini dalam server. Sorry ya, di dalam server ada database. Ini nama database-nya. Jadi kalau database biasa nanti simbolnya seperti ini, seperti drum ya. Kalau server ini seperti gambar apa ya, PC ya. PC disusun berapa buah. Kalau skema gambarnya seperti ini, seperti gambar skema, ada berapa buah. Kalau table. Jadi kalau Anda melihat ke interface-nya, nah ini database. Ya. Kan gambar drum ya. Gambar drum ada 4 buah database. Nah, di database itulah nanti ada skema. Ada skema. Jadi nanti kenapa Postgre ya menerapkan skema ya, seperti halnya nanti Anda belajar Oracle ya, Oracle juga ada skema. Nah, kenapa ada skema? Karena Postgre ini memang tujuannya untuk database yang lebih masif ya, datanya lebih besar gitu untuk diimplementasikan pada kasus-kasus yang database-nya lebih besar daripada sekedar pakai MySQL ya. Nah, makanya nanti kalau kita punya 100 table itu bisa kita bagi 25 untuk 25 di skema ini, 25 di skema ini, 25 di skema ini. Jadi di dalam skema nanti itunya table-table kita gitu dikelompok-kelompokkan di dalam skema. Jadi skema ini sebenarnya kelompok-kelompok table ya, kelompok table gitu secara logik dipisah-pisah gitu. Nah, di samping itu nanti pada pada PHP PG admin Anda akan melihat nanti ada katalog. Ya, ada case, ada language, ada schemas, ya, ada aggregates, ada conversion, ada domains, function, operators, operator classes, operator families. Jadi banyak sequence, tables, trigger functions, types, views. Jadi ada banyak objek di dalam PG admin. Nah, kalau melihat persamaannya ke MySQL itu nanti ada ini ya, ada tabelnya, ada skemanya. Nah, ini semua ini database. Di dalam database. Jadi memang Postgre ini lebih lengkap, lebih detail. Nah, kalau detail biasanya jadi lebih kompleks ya. Nah, lebih kompleks. MySQL nggak ada ini, makanya MySQL terlihat lebih murah ya, more easy ya gitu. Jadi kalau MySQL itu memang kelebihannya dari Postgre lebih mudah mengkonfigurasinya, menginstalnya gitu. Tetapi kurang lengkap ya, tidak sedetail dari Postgre ya. Apa perbedaan yang lain? Ya di samping Anda bisa baca modul yang lalu, tapi ini secara teknis perbedaan Postgre dengan MySQL ya, kalau MySQL itu pakai PHP MyAdmin, Postgre pakai PGAdmin. Kemudian Postgre itu lebih penuh, lebih mengikuti SQL standar dibandingkan MySQL. Jadi kalau Anda mau belajar SQL yang lengkap, yang lebih kompleks, yang lebih detail, ya jangan pakai MySQL. MySQL ada beberapa perintah SQL tertentu yang tidak jalan ya, atau berbeda caranya. Jadi Postgre itu lebih SQL ya, lebih mengacu ke SQL Server. Kemudian Postgre itu dia bersifat objek, dia memiliki fasilitas objek ya, di samping RDBMS relasional, Postgre juga objek, berorientasi objek. Sedangkan MySQL itu dia murni hanya R aja, hanya relasional saja. Berarti kalau dia punya objek, berarti bisa ada inheritance, ada overloading ya, kalau seperti halnya di pemrograman berorientasi objek ya, sifatnya gitu. Jadi Postgre makanya dia digunakan untuk kasus-kasus yang besar ya. Banyak ERP itu pakai Postgre ya. Aplikasi-aplikasi besar itu pakai Postgre sekarang udah.
udah apa nggak meninggal, nggak pakai MySQL lagi. Kalau ya ini ya, jadi Postgre lebih mampu menangani database yang lebih besar dan query ya SQL, berita-berita SQL yang lebih kompleks. Oke, ini perbedaan interface-nya. Jadi kalau Anda biasa pakai PHP MyAdmin, nanti PG Admin tampilannya begini. Sama-sama web, tapi PG Admin yang terbaru dia sudah punya browser sendiri ya. Kalau kita install, kalau Anda yang sudah menginstal nanti dia akan pakai kalau dulu dia buka browser Chrome atau Microsoft Edge gitu dibukakannya ya. Jadi di situ nanti di ini kita. Kalau sekarang dia udah sendiri. Nah oke, ini nanti untuk contoh kasus Anda nanti yang minggu lalu saya minta, saya nggak tahu Anda seperti apa mengerjakannya, kan saya minta gambarkan yang modul di kemarin ya, hari apa nih? Minggu lalu ya? Senin, Pak. Senin ya, iya Senin itu kan saya minta gambar ya. Ya ini gambar lengkapnya begini. Ya ini gambarnya dalam bentuk diagram relasi atau IRD yang disederhanakan seperti ini. Ada berapa table nih? 1, 2, 1, 2, 3. Ada 15 table. Nah di sini juga dijelaskan fungsi setiap table, isinya ya. Ada tabel aktor yang kemarin itu berisi aktor. Jadi ini data rental DVD ya. Jadi ada orang mau buat rental. Kalau zaman dulu kan untuk nonton film orang beli DVD ya. Nah itu direntalkan DVD-nya. Nah, kalau mau buat aplikasinya dirancanglah database-nya. Ini contoh database-nya seperti ini. Jadi ada tabel aktor. Jadi nanti untuk ini, nama aktornya siapa, ya, gitu ya. Aktor film ini ya. Kemudian dia ada film aktor. Nah, film aktor ini menyimpan hubungan antara aktor dengan filmnya. Si aktor ini main di film mana? Nah, nanti di sini nama filmnya. Di sini nama aktornya, di sini nama film yang dia bintangi. Nah, gitu. Kemudian ada tabel, selain ada film aktor, ada tabel film aja. Ini berarti tabel film yang masternya. Ini master tabel film. Berarti film judulnya, deskripsinya, tahun berapa adanya, pakai bahasa apa filmnya, lamanya, lama kita boleh minjam DVD ini, panjangnya, replacementnya, harganya, dan sebagainya. Ini tabel master film, ini aktornya. Kalau aktor itu tuh aktrisnya. Ini yang menghubungkan aktor sama film. Tampilan. Jadi kalau Anda nanti ditanya, aktor ini dia main film apa saja. Nah, ini harus Anda relasikan nanti tabel aktor sama tabel film menggunakan film aktor. Nah, kategori. Nah, ini kategori ya, nama kategori jenis kategori ini ya. Kategori ini direlasikan dengan kategori film. Film itu kan ada kategori film perjuangan, film action ya, film apa ya? Ya, film percintaan ya, film anak-anak, nah, dan sebagainya gitu. Nah, di sini ini isinya film kategori ya. Ini Anda lihat ini relasi-relasi ini, lihat dari relasinya aja kita bisa tahu ya. Relasinya tahu ya. Jadi kalau gambar ini one ini main nih, berarti di sini kategori ID-nya 1, di sini kategori ID-nya bisa banyak. Ya, atau tadi mana ini aktor sama film ya. Ini one, garis 2 ini one, ini many. Jadi one to many. Ini one to many gitu. Kemudian ada bahasa ya, filmnya pakai bahasa apa? Kan film itu kan ada bahasa ini walaupun ada terjemahannya ya, tapi bahasa asli filmnya ya. Nanti kan biasa diterjemahkan apa namanya itu title apa istilahnya kalau terjemahan film apa yang di bawah itu subject. Oke ya. Nah ini inventory. Nah, ini lihat ini kalau kita lihat ini inventory ini kaitannya ke film ID. Ini store ID berarti nanti ada tabel store. Ada store ID ya. Ada film ID, ada store ID ini. Ya. Kalau Anda perhatikan ini ada banyak last update ya. Last update itu berarti terakhir data itu ditambahkan ke tabel itu tanggal berapa. Nah, itu gunanya. Itu biasanya otomatis ya pakai timestamp. Jenis itunya ya apanya? Timestamp apanya? Tipe datanya ya, tipe datanya. Store ya. Jadi store itu contains the store data including manager, staff and address.
Mana deh tabel store? Ini tabel store. Jadi di sini disimpan juga manajer dari film tersebut ya. Kemudian kapan dirental, yang merental siapa, ini tabel customer ya. Yang merental itu yang meminjam siapa ya. Ya di PD itu dirental ya, dipinjamkan. Anda mengalami masanya enggak? Masa orang minjam nonton film pakai DVD? Mengalami enggak? SMP Anda ya? Halo? Ada nggak yang mengalami mau nonton film tapi minjam DVD dulu ke rental, ke tukang rental DVD? Atau beli ya? Di zaman Anda langsung beli ya? Nggak rental lagi? Beli, Pak. Enggak, Bang, Beli nggak ya? ada rental. Wah, Anda Langsung beli. mengalami masa enak ya, sudah cuma 5.000 harganya. Kalau dulu kan harganya bisa 50.000 itu satu DVD. Jadi direntalkan sama orang rental. Pas zaman Anda malah ada cuma 2.000 ya DVD, 5.000 satu film ya. Sekarang nggak laku lagi rental-rental DVD. Orang nonton film langsung lewat internet sekarang. Download, Pak. Ada yang download, ada yang nyewa ya, apa Netflix ya, Netflix, Mola TV, video ya. Wah sekarang zaman pandemi itu laku tuh, karena orang pada di rumah kan. 50.000 sebulan bisa nonton film macam-macam. Cuma sekarang yang jadi masalah internetnya ya, koneksi internetnya yang harus. Ya. Oke, jadi nah ini dari penjelasan database ini, nah semestinya nanti Anda bisa menjawab pertanyaan. Kan tadi sudah saya jelaskan ini gunanya apa, tabel ini isinya di sini juga ada ya. Jadi ini adalah isinya untuk aplikasi DVD rental ya, rental yang isinya DVD itu isinya film bukan software ya. Dulu ada juga orang merental software ya waktu saya kuliah dulu. Ya, saya di Jogja dulu kuliah. Misalkan saya mau menginstal Windows, nah, saya rental itu Windowsnya. Rental 1 hari, 2 hari. Saya mau menginstal Corel Draw gitu atau Photoshop gitu, mereka rental. Sekarang kita download ya atau cari ininya ya. Oke, jadi ini kan customer, berarti ini customer, alamat customernya di mana, kotanya, city-nya, kotanya di mana, dari negara mana. Nah, kalau ini yang berkaitan dengan tempat penyimpanannya, ya di rental mana, bayarnya, staf yang menyewakan ya siapa. Ini rentalnya, tanggal peminjamannya ya. Ini istilahnya ini tepat di gudangnya ya. Store ID ya, disimpan di ini mana ya, disimpan di tempat penyimpanan mana gitu. Nah, itulah nanti ini tabelnya. Nah, tabel ini nanti kalau Anda nggak mau buat sendiri, Anda bisa download di sini. Nah, download di sini nanti ya. Saya klik ya. Ini kalau saya klik, nah di sini Anda download. Nah, ini ada di sini ya. Anda downloadnya di ini Anda download sini. Zip deh, zip. Anda download, Anda ekstrak, nanti dia ada tarnya. Karena yang mau kita restore nanti tarnya ya. Tabel itu tarnya. Oke. Ini tadi di sini tadi ada. Oh, karena saya buka ini lepas ya. Nggak buka yang baru di sini ya nanti ya. Atau di sini di portal Anda, di portal juga saya upload kan nggak? Oh ya ada ya. Kalau Anda nggak mau download dari sana, nah ini ada ini zip ini. Nanti zipnya Anda ambil untuk Anda masukkan ke Postgre Anda ya. Oke, nah kemudian dari penjelasan itulah Anda cobakan beberapa pertanyaan ini jadi tugas Anda. Jadi tugas Anda ini. What are the top and least friend? Nah, siapakah yang paling terakhir meminjam? Atau ininya juga nanti filmnya film apa? What are their total sales? Berapa penjualannya? Gimana bisa menjawab pertanyaan ini? Anda harus memahami struktur table ini. Yang kedua baru diimplementasikan ke
PSQL. Ya, ini nanti jadi tugas Anda ini. Yang 5 ini saya harap Anda seriusin untuk mengerjakannya. Oke, karena ini adalah standar dari exercise dari table ini di PD Rental. Ada 2 database yang jadi standar. Yang pertama database di PD Rental, yang kedua database Northwind nih, Northwind. Kalau Anda menginstal database apapun, ini selalu jadi database acuan ya untuk belajar. Kalau Anda menginstal Microsoft Access atau yang lain, ini langsung ada tabel ini untuk dipelajari. Oke ya. Nah, sekarang Anda install apa tadi? Di komputer Anda dianggap sudah ada PostgreSQL. Komputer Anda. Nah, ini komputer saya udah ada. Komputer saya udah ada ya ini. Atau saya keluar dulu ya. Ini kalau di komputer kita udah ada, saya letakkan di taskbar-nya ini. Ini kalau saya klik, nah seperti ini. Ini kelihatan ya? Postgre saya lagi jalan, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, bentar ya, dia lagi jalan. Nah, itu PG admin start. Versi 4 sekarang terakhir. Ya, kita tunggu. Agak lama deh. Kita tunggu nanti dia ada nanya password ya. Jadi kalau Anda sudah menginstal, pertama Anda install, Anda diminta passwordnya itu Anda ingat. Kalau lupa Anda nggak bisa masuk ke ini Anda, ke mana? Itu Anda, ke Postgre Anda ya. Ya, kok lama ya? Bentar ya, saya tutup dulu. Lama deh. Saya ulang. Berarti besok pas kuliah praktek saya akan cek siapa yang sudah menginstal, siapa yang belum di komputernya. Ini di komputer saya ini kayaknya karena nggak update ya. Jadi Anda harus sering-sering mengupdate-nya. Kalau nggak update, versinya versi 5. Saya ulang lagi. Versi 52 ya, terakhir versi berapa ya? Ya, sambil nunggu ya. Kalau Anda mau install mengulang PG admin-nya, kita bisa download PG admin. Saya mau lihat versi terbarunya ya. Punya saya itu terakhir versi 52. Terakhir sekarang versi berapa? Kadang-kadang kalau punya kita nggak terakhir, udah 53 ya, pantas. Punya saya 52 tadi. Berarti saya download dulu ini yang 53 dulu. Ya kita cuma gitu aja ya, nah nanti dia download ini 100 mega. Ya, ini udah selesai. Nah inilah tampilan PG admin kalau pertama kita buka. Nah kalau udah terbuka begini kita buka servernya nanti. Nanti dia akan nanya passwordnya. Oh iya, dia nanya password itu ya. Ya, dia nanya password, saya masukkan passwordnya. Nah, ini. Nah, ini dia. Jadi ini server. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan, jadi server. Ini nama database-nya. Kan tadi hierarkinya seperti itu ya. Hierarkinya.
Hierarkinya itu di sini server dulu baru database. Di dalam database nggak langsung table. Kalau di PHP MyAdmin kan langsung table. Jadi ini server, ini database. Nah, di database ini kalau saya klik, nah ini nanti baru ada beberapa database. Jadi isinya nama-nama database kita. Ini database-nya ada Postgre, ada Unsada migrasi gitu. Nah, ini kalau saya klik, nah ini di sini ada skema. Ini skema dari database Postgre. Postgre ini di sini nama database ya. Ini ada database namanya Unsada. Nah, ini skemanya. Nah, itu skemanya gitu. Nah, di sini saya bisa buat database baru. Sini ya, saya bisa buat database baru. Saya create nih, script database. Nah, saya beri nama database-nya DVD rental. Nah, nama database-nya DVD rental. Nah, udah ini. Ini database yang lain. Nah, langsung dibuat skema sendiri. Nah, di skema ada satu nama skema yang otomatis dibuatkan namanya public. Di public ini artinya ya skema yang kita bisa isikan table-table kita di dalam. Ini table-nya masih kosong. Nah, nggak ada table. Nah, berarti kan ini database-nya di PD rental tadi ya. Saya cuma tadi apa tadi? Saya create gitu ya. Tapi kan isinya belum ada. Nah, supaya ada isinya, kita restore dari tabel yang tadi. Jadi dari tabel ini, dari sini ya, ini nanti Anda download, ini saya download ya. Rental zip, saya download. Nah, ini kan ada rental zip jadinya ya. Udah saya download, kan dalam bentuk zip. Ini diekstrak supaya jadi tar. Nah, ini ekstrak. Saya ekstrak pakai WinZip ya. Oh iya. Nah, ini saya ekstrak. Ya, saya ekstrak, dia minta bayar. Nggak punya saya zip, enggak ini. Udah saya gini aja yang bukanya. Oh, dia punya pakai Microsoft ya. Pakai ini juga mau. Nah, ini ya. Ini kan sudah dibuka. Open. Waduh. Udah habis ini. Biasanya Microsoft punya sendiri ya. Oh ya, ini saya mengekstraknya pakai punyanya Microsoft ya. Oke, nah ini dia buatkan folder di PD rental, ini kita buka. Nah ini kan dia jadinya ini bukan zip lagi ya. Ini jadinya file. Ini karena punya saya nggak kelihatan nama filenya. Ini kan nama filenya nggak kelihatan ya, jenisnya ya. Supaya kelihatan di mana. Tapi yang biasa ngotak-ngatik ini properti ya. Supaya ini kelihatan ini view ya, di view. Nah, ini file extension. Nah, ini jenisnya tar ya. Tapi kalau nggak Anda ekstrak tadi jenisnya zip. Begitu diekstrak jenisnya tar. Yang tar inilah yang kita ambil untuk kita di sini. Ini kan belum ada tabel di PD rental, tabelnya belum ada. Nggak bisa mana tadi. Ini dalam skema ini kan belum ada isinya, tabelnya masih kosong. Nah, supaya berisi, nah Anda pilih ini di PD rental, ini Anda klik ya, klik kanan di restore. Ada nggak restore? Nah, ini restore. Maksudnya restore, yang tar tadi mau kita ambil supaya database di PD rental itu ada di sini. Ini di restore. Nah, ini yang tar ya. Tar saya cari di mana tadi letaknya tar. Ya, letaknya tadi di mana? Kalau saya supaya mudah ini saya copy aja ininya ya. Kan di sini ya, ini saya copy. Nah, pasti aja di sini. Nah, di C dia, C di bidang. Ini udah select, enter aja. Nah, ini ada. Ini ada tarnya, ini kita select ya. Saya restore. Coba berhasil nggak? Lagi running. Nah, ini lihat di bawah kanan ya, sukses. Sukses. Sekarang mana table? Ya, kita refresh dulu. Ada skema.
ada table. Nah, ini lihat ini, udah ada tabel aktor, address yang tadi nih. Nah, yang tadi. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk nanti Anda cobakan ya dengan perintah-perintah SQL. Ini kalau di dalam di PC Anda sudah ada PG admin-nya ya. Kalau sudah ada PG admin dengan PostgreSQL-nya, Anda install dengan cara seperti yang minggu yang lalu. Nah, kalaupun belum ada, minggu lalu saya kasih panduan. Kalau belum ada, pakai bukan ini ya. Gimana ya? Yang kita ini ya, kalau yang belum punya, di sini ya, di mata kuliah praktek ya. Praktek sekarang ya? Praktek yang sekarang. Ini yang mata kuliah minggu lalu. Nah ini, kalau Anda belum punya, Anda coba di sini aja. Nah di sini, try ya, kemarin ya. Ini minggu lalu yang hadir. Ini yang PG admin try ini Anda klik. Ini kalau di komputer Anda belum ya. Kemarin katanya ada yang kesulitan menginstalnya. Saya kurang tahu kesulitannya apa ya. Nah ini ada start, skenario. Nah masukkan ini user domain super secret di bagian kanan ini. Bagian kanan ini Anda besarkan. Nah, ini di servernya Postgre. Nah, di sini. Ini tadi apa ada username-nya apa? Username @domain. Ini tuh, ini di website ya, di apa tadi? userdomain.com, user@domain.com. Passwordnya apa? Super secret. Nah, gitu. Ini udah login. Nah, ini dengan ini Anda udah punya ini Postgre, nggak perlu install di komputer Anda sendiri. Ini bisa naik di servernya, diklik. Nah, ini pakai yang tadi apa tadi? Super secret ya. Nah, dia sini. Ini database-nya dia sudah punya 2. Pagila sama Postgre. Pagila ini ya yang isinya yang tadi apa, yang aktor tadi ya, apa, DVD rental. Ini Pagila ini isinya DVD rental. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk percobaan. Kalau yang tadi yang punya saya ini di komputer saya atau di komputer Anda nanti ya. Tapi kalau yang ini di servernya untuk latihan Postgre ya, pakai PG admin. Kebetulan kabel yang mau kita coba-coba udah ada di sini. Tapi ini kelemahannya nggak kesimpan. Kalau Anda tutup ini hilang ini. Ya, saya nggak tahu ini bisa nggak ada apa? Anda backup bisa nggak ya? Kalau bisa backup, mana backupnya? Backup itu dari database ya, dari Pagila ini klik kanan. Oh bisa ya di backup ya? Ya kalau Anda ngerti boleh Anda backup ini, Anda jadi intar ya. Nanti Anda restore dengan cara yang tadi. Nah, ini jadi intar. Mau di backup di mana? Wah, bisa juga di backup. Saya backup ke backupnya nggak ke komputer kita deh. Backupnya ke komputer dia. Iya, ini root ini kan, Linux ya. Nggak bisa kan di backup. Ya, lebih baik Anda install di komputer Anda sendiri. Ya, backupnya di sana juga. Oke, gitu ya. Tapi untuk percobaan yang sekarang ini Anda bisa coba-coba ya. Nah, misalkan saya mau ngasih perintah SQL, melihat aktor, nama-nama aktor film. Jadi caranya ini Anda klik, ini nama tabelnya, klik kanan, perintah ini strip, select strip. Ya, dari sini langsung kita diberikan perintah select ya. Ini kalau saya jalankan, saya run-nya pakai ini.
Hanya pakai ini, berarti saya menjalankan perintah SQL ini. Kalau saya jalankan, nah kelihatan ini ada 200 aktor. Mungkin Anda tahu ya, saya nggak ada yang tahu nih aktornya ini. Aktor tahun berapa ini? Oh, ini terakhir di update-nya tahun 2020. Ada si Nick, si Ed, si Jennifer. Wah, ya ini masa andal ini ya. Nah, ini ada aktornya. Ini bisa kita kasih perintahnya. Misalkan saya mau saya filter aktor yang first name-nya. Terus yang nama awalannya A. Gimana kalau nama awalnya A? First name, like, ini tanda petik, A, tanda persen. Maka nanti akan muncul ini hanya yang nama awalannya A. Coba kita jalankan. Nah, ada 13 row. Alex, Audrey, Ani, Angela. Nah, awalannya A. Ya, nah, ini kalau misalkan mau kita kaitkan si Ani atau siapa ya, ini yang Anda kenal sama Angelina. Adam aja lah. Adam. Nah, ini si Adam dia main film apa aja? Kaitannya ke film nanti di mana tuh? Adam ini dia main film apa aja? Siapa yang tahu? Si Adam ini dia main film apa saja deh? Yang ada di rental CD ini. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, ini pakai join. Ya, ini saya kasih A, ini join. Joinnya kemana? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Aktor ini yang pertama ke film aktor. Join film aktor. Ini ya. Ini tabel yang ini, film aktor, katakanlah ini tabel B. Nah, kalau dua join ini kan harus kita relasikan berdasarkan apa? Pasti berdasarkan aktor ID kan. A titik aktor ID sama dengan B titik aktor ID berdasarkan aktor ID. Nah, ini saya ganti dengan Adam, yang namanya Adam. Nah, ini first name di mana? Di A atau di B? Di A kan? First name di A. First name di A. Nah, berarti ini saya bisa buat supaya kelihatan semuanya ya. Ada A, ada B. Di sini ada on ya. Di sini kita mau perlihatkan semua yang ada di A dengan semua yang ada di B. Jadi ini artinya kita mau menghubungkan tabel. Oh ya, ini kan nama itunya ini public, ini nama skemanya ya. Ini nama tabelnya. Karena film aktor juga di dalam skema public. Nah, kita kasih juga ya. Jadi di SQL itu kita panggil ini nama skemanya. Ini nama table. Kalau di MySQL kita kan langsung nama tabelnya aja. Jadi ini berarti dia merelasikan antara film aktor dengan antara aktor ID dengan aktor ID. Oke, coba kita jalankan. Biasa nanti kalau ada yang salah ketik. Nah, ini udah ini. Ditampilkan. Berarti si Adam dia main 40 film. Adam Hofer. Ada dua Adam ya. Ada Adam Grant sama Adam Hofer. Kita harus pilih satu ya. Adam Grant aja ya. Where first name and last name like Grant. Jadi Adam Grant aja. Kan ada dua Adam ya. Ada Adam, kita tadi kan mau ini dua Adam. 18 si Adam Grant main 18 film. Tapi filmnya judulnya apa? Yang ada di sini kan cuma film ID, tapi judul filmnya nggak ada. Nah, gimana kita supaya ada judul filmnya kita ketahuan?
Nah, berarti kita harus hubungkan lagi dengan tabel master film. Apa nama master tabel film? Ini tabel film. Tabel film ini. Ini kita jadiin C. Kita jadiin C on. Nah, berarti dia nanti akan berelasi berdasarkan film ID. Berarti C titik film ID sama dengan berelasi dengan B titik film ID. Sama-sama ada film ID. Ini kan ada film ID ya. Berarti nanti di masternya ini ada tabel film, ada film ID juga. Nah, ini sekarang kita mau lihat dengan C. Di C kita lihat. C itu adalah master film. A itu adalah aktor, master aktor. Film aktor ini transaksi yang menghubungkan antara aktor dengan filmnya. Nah, kita cek. Nah, di sini kelihatan judul filmnya. Jadi Adam Grant dia main film judulnya A Astounding Reflection. Nah, apa ini judul filmnya. Jadi dia main film berapa ini? Jadi kalau kita mau lihat judul 18 film si Adam Grant memainkan film atau film yang ada di rental. Tadi kan masalah rental. Oh salah ya, judulnya ini ya. Ini judulnya ini deskripsi. Jadi si Adam main film judulnya Ani Identita Titi Roma. Ini judul film si. Nah ini contoh bagaimana tabel yang terpisah-pisah ini bisa kita satukan. Kalau kita mau pilih datanya jangan terlalu banyak, kita bisa aja kan pilih ini A-nya, yang ada hanya A ini yang tampil, ini kita tinggal milih ininya. Ini filenya ya. Yang A hanya first name sama A titik plus yang semua gitu ya. Yang B bisa nggak usah ya, kan dia cuma penghubungan. Biasanya yang C ini adalah title. Nah, gini aja boleh, nggak usah semua ditampilin. Nah, begini aja ditampilin ini. Si Adam Grant main 18 film. Judul filmnya ini disclaimer atau nah, begitu. Pakai join ya, pakai join. Ini contohnya tabel-tabel ini nanti bisa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk tugas Anda di sini adalah tugasnya adalah menjawab pertanyaan apa tadi? Pengenalan. Nah, yang tugas ada tugas praktikum ini, nah ini yang paling bawah ini perintah SQL-nya apa? Nah, kalau yang tadi saya perlihatkan ini adalah perintah SQL untuk yang punya saya mana tadi? Oh ya, ini adalah untuk memperlihatkan judul film yang dibintangi oleh Adam Grant. Nah, SQL-nya Adam Grant. Nah, sekarang Anda diminta membuat perintah SQL untuk ini. What are the top and least rank? Apa yang paling atas dan yang terakhir? Yang di rental ya, yang sedang berlangsung. Gender apa ya? Gender apa film? Anda cari nanti film kan ada kategorinya. And what are their total sales? Berapa jumlah semuanya? Yang pertama, can we know how many distinct user? Berapa banyak user yang sudah merental masing-masing jenis film? Misalkan jenis film ini berapa yang merental, jenis film ini berapa merental. Ini gimana perintah SQL kalau ini diminta? Ya. What is the average rental? Berapa rata-rata rental? Setiap genre. Oh, jadi ini banyak pertanyaan tentang genre ya. Nah, tabel genre harus tahu Anda di mana tabel genre. Di kategori. Kategori ini genre. Sini kali ya.
genre-nya. Ada genre action, animation, children, klasiknya. Masing-masing ini berapa yang nonton, yang sudah merental, yang film action berapa yang merental, komedi berapa yang merental. Jadi nanti Anda relasikan film itu ke kategori berapa orang yang sudah merental masing-masing genre ini. Itu kira-kira masuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ya, ada 6. Ada 6 ini saya harap Anda pelajari. Untuk tool Anda sudah tidak masalah. Kalau Anda bisa berhasil menginstal ke komputer Anda sendiri seperti ini, Anda install. Kalau tidak, Anda bisa pakai yang try. Ini ya, websitenya langsung. Tapi tadi saya coba, Anda nggak bisa menyimpannya ya. Tapi Anda bisa mencoba-cobakan perintah SQL-nya, dan ini tabelnya udah ada. Mau kita coba-cobakan. Tabelnya di nama database-nya Pagila ya. Tapi ini isinya adalah DVD rental. Oke, itu untuk ini ada yang nanya, Pak tidak bisa restore. Oh ya, kalau restore itu jangan lupa dibuat dulu database-nya ya. Tadi si Tommy yang nanya ya. Ini kan saya buat dulu database-nya. Dari database Anda buat, ini kan saya buat nama database-nya boleh apa saja ya. Kalau yang punya PostgreSQL itu kan dia kasih nama database-nya Pagila. Kalau ini tadi saya beri nama database-nya di video. Udah, Pak. Udah dikasih gitu. Udah dibuat, tapi masih nggak mau. Jangan lupa yang Anda restart itu tar, jangan zip-nya. Kan kalau di download kan itu zip-nya. Iya. Yang nggak mau PG adminnya, Pak. Oh, PG adminnya. Oh, berarti PG adminnya Anda ini ulang aja. Ini punya saya juga tadi agak lambat. Saya karena ada versi 5.2. Download ulang aja ya, Pak ya. Yang saya juga sering begitu nih. Tadi kan agak lama saya berulang-ulang baru jalan tadi. Karena aja kalau ada versi terbaru. Nah, ini kan saya punya, ini kan masih versi 5.2-nya saya ya. Ternyata tadi saya lihat udah ada versi 5.4-nya. Kemudian jangan lupa ini berapa bit komputer Anda harus disamakan ya. Di tempat mendownloadnya itu kan ada pilihan ya 32 bit atau 64 bit. Memang cukup besar juga ya. Ya, kalau tadi ini saya download, tadi belum saya jalankan ya. Nah, ini udah saya download ini 53 ini. Belum. Nah, ini saya install ulang. Karena kalau ada yang baru dia selalu udah yang baru ini, Pak. Udah 5.3. Sudah 5.3? Udah. Pas di restore nggak mau, Pak, yang DVD rental database-nya. Tapi database Postgre ada? Ada. Bisa dilihat tabelnya? Bisa dilihat nggak tabel Postgre itu? Ya. Kalau enggak nanti ikutin langkah di mana ya? Nah, ini langkah di sini, ini cara merestore. Nah, ini cara merestore. Cara merestore itu ada langkahnya di you can download. Nah, setelah di-download before loading sample database into gimana ya? Di sini ada cara-cara merestore. Tadi atau ini kan nanti saya simpan ya. Anda bisa ikutin yang saya ini kan di video saya tadi. Ya, biasanya lupa memilih jenis tar-nya atau kalau tadi kan dimulai dari membuat database-nya, mengekstraknya jadi file tar. Kemudian waktu kita mau restore kan kita harus pastikan jenis yang mau kita restore itu adalah jenis tar ya. Before loading sample ini ya. Nah, ini ya, ini dia. Ini. Oh, ini dia pakai ini perintah ini. Nah, ini tapi ini seperti ini. Create database. Kemudian nah ini DVD rental. Oh ya, kita buat dulu nama DVD rental, kemudian dari sini pilih restore. Waktu restore ini ya, ini pastikan yang dipilih itu tar, baru di restore. Nah, begitu. Ya, ada di ini kan ada linknya juga di modul kita.
Ya, itu. Nah, ini jadi ini udah saya gambarkan ini, saya bantu ini. Saya cek juga siapa yang kemarin mengumpulkan tugas ini. Oke, untuk sampai di sini ada pertanyaan lain? 19 sudah yang hadir. Bapak, saya belum absen. 19 orang lah. Absen 11, oke. Saya panggil aja yang belum ya. Ini yang belum ya. Yang nggak saya panggil berarti udah di absen. Said Agil ada. Evan Dwi. Rizwan Alam. Nita Agustin. Nita ini ada nggak? Ini suka nggak ada apa nih kamera apa mic-nya ada nggak sih Nita? Si Nita nggak ada ya. Nggak masuk kan? Ya di Zoom nggak ada deh. Mega Anandia. Mega. Wahyu Alif. Wahyu. Nggak ada di daftar Zoom, nggak ada juga saya. Fahri Ramdan. Fahri Ardiansyah. Dua Fahri nggak ada. Yang hadir siapa? Muhammad Aan. Muhammad Rafli. Bayu Adi. Hadir, Pak. Bayu, oke. Hadir. Muhammad Sahreza. Muhammad Fadilah. Abimanyu. Amriono. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Anissa. Ridwan Prayogo. Joshua. Hadir, Pak. Ramadhani. Nggak ada ya? Oke. 19. Apa Evan belum, Pak? 19 ini Pak, 16. saya Muhammad Rafli belum, Pak. Ini 16, 3 orang lagi. Siapa yang belum? Siapa tadi itu? Muhammad Rafli, Pak. Nimnya. Evan Dwi. Nim. 2018 0075, Pak. Oh iya. Siapa lagi? Evan Dwi, Pak. Nimnya berapa? 0102. Aldi. Hah? Evan Dwi, Pak. 0102 ini Aldi. Evan Dwi. Oh, kamu 2017. Satu orang lagi. Saya, Pak. Di Zoom 19 ini, satu orang lagi. Berapa itu nimnya? Biasa, Pak. Nimnya. 061, Pak. Berapa? 061. 2017 atau 18? Oh, Pak Hari ya? 2018, Pak. Pak Hari ya? Iya. Ya, oke. Oke, saya lihat dulu di udah 19, sudah sama dengan Anda dulu. Yang hadir di Zoom hari ini ya. Berarti Anda kerjakan tugas hari ini. Kalau ada masalah, ya boleh ya. Kita punya WhatsApp, nggak lupa saya. Boleh Anda tanyakan karena kita udah benar-benar masuk ke database yang sebenarnya ya. Kalau kemarin kan pakai website ya. Kita udah pakai, kemudian database kita itu sudah yang terbaru, yang paling banyak digunakan pada saat ini. Oke ya, untuk hari ini berarti sampai di sini. Kan tadi di